kegiatan jangan lupa diawali dengan doa, ya. Setiap memulai kegiatan jangan lupa diawali dengan doa agar supaya setiap kegiatan yang kita lakukan ya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tak lupa pula hari ini sebelum lanjut kita selalu menyanyikan lagu-lagu nasional ya. Ibu harap semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama ya.
2, 1, 0. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semua? Siapkah kalian belajar hari ini bersama Kak Citra? Nah, hari ini kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman di sekolah, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu guru memajang kaligrafi. Adik-adik, apakah kalian pernah bergotong royong di sekolah kalian? Nah, gotong royong itu adalah melakukan sesuatu hal bersama-sama. Di sini ada percakapan Benny dan ibu guru. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Tanya ibu guru. Kaligrafi dipajang saja, Bu, jawab Benny. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas, kata bu guru. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini, kata Benny. Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng, kata bu guru. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. Nah, itu tadi percakapan ibu guru bersama dengan teman-teman Benny. Apa yang akan dilakukan Benny pada percakapan tadi adik-adik? Ya, Benny akan Apa yang dilakukan Benny pada percakapan tadi? Iya, membantu ibu guru memajang kaligrafi. Bantu ibu guru memajang kaligrafi. Siapa yang ingin menolong bu guru? Ya, siapa yang ingin menolong bu guru? Benny. Ya, kita lihat sama-sama ya. Yang ingin menolong bu guru adalah Benny. Sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong dalam. Nah, sebutkan alat-alat apa semua yang digunakan untuk kerja gotong royong pada kegiatan gotong royong yang ditampilkan tadi. Ya, kita lihat sama-sama ya. Percakapan tadi adik-adik. Ya, ada sapu, ember, dan kemoceng. Tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Pada percakapan tadi ada kalimat minta tolong yang diucapkan oleh ibu guru kepada Benny, yaitu, ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Itu ungkapan minta tolong. Adik-adik, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks percakapan tadi. Nah, dalam teks tadi ada kalimat atau ungkapan minta tolong. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, di sini ada makna dari kalimat minta tolong ini. Maknanya apa? Nah, jadi kalimat minta tolong di atas itu maknanya bu guru meminta tolong kepada Benny untuk memajang kaligrafi di kelas. Jadi setiap kalimat minta tolong itu ada maknanya adik-adik. Nah, kita belajar lebih lanjut tentang ungkapan permintaan tolong atau ungkapan minta tolong adik-adik. Ungkapan minta tolong itu diucapkan saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini ya, ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong ini diucapkan saat kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Ungkapan minta tolong itu diucapkan saat kita membutuhkan bantuan. Ya, saat kita membutuhkan bantuan itu namanya
Ayin. Dalam mengucapkan kalimat minta tolong, kita harus mengucapkannya dengan sopan dan lembut. Kalimat minta tolong itu kalau ditulis ya, kalau dalam bahasa tulis itu harus diakhiri dengan tanda seru. Contoh ungkapan kalimat minta tolong adalah, ini contohnya ya, Dani, tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak, kata ibu ya. Di sini karena kalimat minta tolongnya ditulis, berarti di sini ada tanda seru adik-adik. Tika, tolong bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih, kata bapak. Tio, tolong ajarkan aku bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat, kata Ari. Nah, coba adik-adik buat ya kalimat minta tolong yang pernah kalian ucapkan. Tadi ya. Yang pernah kalian ucapkan. Minta tolongnya ditulis, berarti di sini ada tanda seru adik-adik. Tika, tolong bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih, kata bapak. Tio, tolong ajarkan aku bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat, kata. Ya, coba perhatikan ya, di sini ada contoh ungkapan permintaan tolong. Ya, di sini ada contoh ungkapan permintaan tolong. Yang pertama ini, Dani ini ya, tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak. Ini tanda seru ya, ada tanda seru. Ini tanda seru ya, garis kemudian titik di bawah itu tanda seru ya. Dani, tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak, kata ibu. Kemudian yang kedua, contoh ungkapan minta tolong yang kedua di sini. Tika, tolong bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih. Di warung Bu Asih, kata bapak ya. Nah, kemudian yang ketiga itu Tio, tolong ajarkan aku bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat, kata Ari. Nah, ini contoh-contoh ungkapan permintaan tolong ya. Jadi sebentar nanti kalau ibu kasih tugas untuk mencari kata ungkapan minta tolong yang kalian tahu saja ya. Jangan lupa memberikan tanda seru ya, seperti yang ada di sini. Tanda seru garis kemudian titik di bawah ya. Jangan lupa karena di sini menggunakan kata tolong ya. Karena di sini menggunakan kata tolong, maka di sini harus ada tanda seru karena ada kata tolong di situ ya. Nah, ada 3 contoh itu ya, ada 3 contoh ungkapan permintaan tolong. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan sama-sama. Ari. Nah, coba adik-adik buat ya kalimat minta tolong yang pernah kalian ucapkan. Coba perhatikan kalimat minta tolong di bawah ini dan kita perhatikan maknanya adik-adik. Di sini ada kalimat minta tolong. Edi, tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Nah, Kak Citra bertanya nih sama adik-adik, siapa yang meminta tolong? Edi atau ibu? Ya, siapa yang meminta tolong? Ibu. Ya. Di sini kalimat minta tolong. Edi, tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Siapa yang meminta tolong? Ibu. Iya, ibu. Ibu meminta tolong kepada siapa? Edi. Iya, ibu meminta tolong kepada Edi. Nah, sekarang kita lihat sama-sama lagi ya. Iya, ibu yang meminta tolong. Lalu siapa yang menolong ibu? Iya, Edi. Nah, ibu minta tolong apa kepada Edi? Mengambilkan tempat sampah. Jadi makna dari kalimat minta tolong ini adalah ibu meminta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Ya. Di sini makna dari kalimat minta tolong di atas itu di sini berarti ini ibu ya. Ibu meminta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Ini maknanya ya. Di sini berarti ibu yang meminta tolong karena disebutkan di atas
ada kalimat minta tolong. Nah, di sini ada yang mengucapkannya adalah Rani. Rani berkata begini, Adi, tolong matikan lampu itu. Nah, adik-adik, siapa yang meminta tolong? Iya, di sini kan Rani. Adi, tolong matikan lampu itu. Siapa yang meminta tolong? Rani. Dia meminta tolong kepada siapa? Rani. Kepada Adi. Coba siapa yang tahu? Kalau disusun menjadi makna meminta tolong di atas itu, maknanya seperti apa? Ya, Rani. Di sini ya, Rani. Rani meminta tolong kepada untuk iya, coba ulang dari pertama. Rani meminta tolong kepada Adi untuk iya, Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu. Ya, sekarang kita dengar Ya, sama-sama. yang meminta tolong Rani. Rani meminta tolong kepada siapa? Kepada Adi. Untuk apa? Mematikan lampu. Jadi makna dari kalimat minta tolong itu adalah Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu. Seperti itu ya, jadi memaknai kalimat minta tolong. Gue tolong dia. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pernahkah adik-adik melihat kaligrafi? Kaligrafi itu dapat mengingatkan kalian kepada Tuhan. Kaligrafi itu tulisan Arab yang bisa dipajang adik-adik. Nah, mengingat Tuhan itu dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Nah, adik-adik pasti ingat ya, sila pertama itu simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita akan bersama-sama memberikan tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Yang gambar pertama adik-adik berdoa sebelum belajar. Apakah menunjukkan sila pertama? Iya. Lalu yang kedua adik-adik, ini tidak menunjukkan sila pertama ya, membantu teman itu menunjukkan sila kedua. Gambar yang ketiga, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Ya, ini sesuai dengan sila pertama. Lalu mendengarkan ceramah atau khotbah nomor 4 adik-adik. Ini juga sesuai dengan sila pertama. Beribadah di pura ya untuk umat agama Hindu. Ini juga menunjukkan sila pertama Pancasila. Lalu lomba baca kitab suci. Ini juga menunjukkan sila pertama, berteman dengan teman berbeda agama. Nah, di sini juga menunjukkan sila pertama. Lalu di sini menunjukkan bakti kepada orang tua. Itu bisa juga sebenarnya masuk sila pertama, tetapi bisa juga masuk sila ketiga. Perhatikan dulu ya. Juga sesuai dengan sila pertama. Perhatikan ya. Ini di sini adalah contoh. Di sini ya ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh sila pertama ya. Gambar yang pertama ini orang yang lagi berdoa ya. Apakah itu menunjukkan contoh sila pertama? Orang yang lagi berdoa. Iya, itu adalah salah satu contoh sila satu atau sila pertama. Kemudian yang kedua, membantu teman. Apakah ini termasuk
Ya, kita berikan aplaus. Ya. Ya, kelompok selanjutnya lagi. Ikut suara ya. Perhatikan yang lain. Ya, sudah? Ya, kita berikan aplaus untuk teman yang sudah tampil. Ya, silakan duduk ke tempat duduknya. Sekarang, coba sekarang perhatikan dulu ya. Di sini kemarin, ya, Ibu sudah menanyakan ya, apa yang sedang dilakukan. Sekarang Ibu minta coba siapa yang tahu? Di sini Ibu berikan kepada kalian untuk menanyakan tanda kata apa. Ini seperti ini. Ibu kasih jawabannya ya. Siapa ini? Benny sedang memasang kaligrafi. Kata tanyanya itu apa? Kalau ibu kasih jawaban, Benny sedang memasang kaligrafi. Berarti kalian bertanya apa yang dilakukan Benny? Iya, apa yang dilakukan Benny? Nah, terus ibu kasih jawaban ya, Benny sedang melakukan memasang kaligrafi. Terus kalau ibu kasih jawabannya seperti ini. Benny memasang kaligrafi di kelas. Kata tanyanya itu apa?
sini.